Karakteristik filum Brachiopoda yang pertama itu termasuk hewan laut bentik invertebrata yang memiliki tubuh tertutup oleh dua cangkang. Yang pertama itu cangkangnya menghadap ke arah dorsal, yang satunya ke arah ventral. Dan kemudian cangkang terdiri dari karbonat, kitin, dan juga kalsium fosfat, dan memiliki garis pertumbuhan dan hiasan seperti kostai. Dan yang ketiga itu hidup soliter sebagai organisme bentik di laut. Di sini saya akan menjelaskan morfologi filum Brachiopoda. Kedudukan cangkang Brachiopoda ini posisi melengkung, dorsal, dan ventral. Cangkang pada bagian bawah ventral pada umumnya berukuran lebih besar daripada bagian atas dorsal. Kemudian ukuran Brachiopoda ini berkisar dari 1 mm hingga 9 cm. Dihitung sepanjang dimensi cangkang terbesar. Namun ukuran paling umum adalah 4 cm sampai dengan 6 cm. Kemudian bentuk cangkang Brachiopoda ini merupakan modifikasi dari bentuk tiga dasar. Yang ke satu, embun konveks, yang kedua cekung konkav, yang ketiga datar flat. Kemudian otot cangkang Brachiopoda ini dua buah otot yang mengontrol buka tutup cangkang. Yang pertama ada endux mansell, digunakan untuk menutup cangkang. Kemudian yang kedua ada deductor mansell, digunakan untuk membuka cangkang. Selanjutnya gigi Brachiopoda ini memiliki gigi tens yang melekat pada fiddle valve. Cara hidup Brachiopoda ini, hidupnya menempel secara permanen di dasar laut dengan menggunakan vertikal. Kemudian lingkungan hidup Brachiopoda ini di lingkungan laut dangkal dan laut dalam. Pada gambar di samping, pada hinges axis itu garis-garis kerang. Kemudian tens itu gigi kerang. Kemudian ada anjus mansell scar, itu bagian otot menutup. Kemudian ada deductor mansell scar, itu otot membuka. Kemudian ada brachidium, itu menopang untuk menahan bentuk love of hair. Kemudian ada di sini ada cardinal process, itu digunakan untuk tonjolan. Kemudian yang terakhir ada socket, itu lekukan kerang. Paleontologi filum Brachiopoda yang pertama itu merupakan hewan laut yang hidup menempel pada substrat atau benda, kemudian sering dijadikan sebagai indikator ekologis melalui fosilnya. Terus hidup secara bentosesil, sudah ada sejak zaman Kambrian, dan juga dapat hidup di zona equatorial hingga zona batial yang sangat dalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sebenarnya klasifikasi filum Brachiopoda. Nah, Brachiopoda ini memiliki kingdom yaitu Animalia, filumnya Brachiopoda, kelasnya Articulata atau Inarticulata atau tergantung spesies. Nah, ordernya misalnya Terebratulida, Spiriferida, Rhynchonolida, dan Lingulida. Nah, Brachiopoda ini juga memiliki genus yaitu Terebratula, Spirifer, Lingula, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit persebaran filum Brachiopoda, di mana saja sih filum Brachiopoda ini tersebar. Yang pertama itu Brachiopoda merupakan hewan laut bentik yang hidup menempel di dasar laut menggunakan padikel atau tangkai untuk melekat pada batu atau karang. Yang kedua itu mereka itu bersifat filter feeder, sehingga menggunakan organ khas bernama lopopor untuk menyaring partikel makanan dari air laut. Selanjutnya itu persebaran bersifat kosmopolitan, ditemukan dari perairan dangkal hingga laut dalam. Saat ini Brachiopoda lebih banyak ditemukan di perairan bersuhu dingin dan sedang, seperti di Laut Arktik, Antarktik,
sekitar Selandia Baru dan Samudra Pasifik bagian utara. Jumlah spesies modern relatif sedikit, sekitar 350 spesies. Namun, pada masa Paleozoikum, kelompok ini sangat melimpah dan tersebar luas di lautan purba. Fosil Brachiopoda banyak ditemukan pada batuan sedimen laut, menjadi bukti penting dalam studi paleontologi dan stratigrafi. Umumnya, hidup di lingkungan berarus tenang agar Lopopore dapat berfungsi secara optimal dalam proses penyaringan makanan. Selanjutnya karakteristik filum Mollusca kelas Bivalvia. Yang pertama itu habitat utama itu di laut dan di air tawar. Kemudian tidak memiliki kepala dan radula. Kemudian memiliki kaki otot yang berbentuk seperti kapak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi dari filum Mollusca kelas Bivalvia. Yang pertama itu morfologi umumnya. Kelas Bivalvia ini memiliki dua cangkang atau valve yang dimana kedua cangkang ini simetri antara kanan dan kiri. Yang dimana kedua cangkang ini dihubungkan oleh ligamen yang berada di bagian dorsal atau punggung. Kemudian kelas Bivalvia ini tidak memiliki kepala dan radula atau alat pengikis makanan seperti pada gastropoda. Nah, kelas Bivalvia ini memiliki cangkang yang tersusun dari kalsium karbonat yang memiliki lapisan prismatik, necrous, dan cross lamellar. Kemudian pada kelas Bivalvia ini terdapat dua otot eduktor yang dimana ada anterior dan posterior, yang dimana kedua otot ini berfungsi untuk menutup dan juga membuka cangkang, dan juga bekasnya tampak sebagai eduktor muscle scars. Dan kelas Bivalvia ini memiliki garis pallial line atau pallial sinus, yang dimana garis ini digunakan untuk mengenali apakah spesies kelas Bivalvia ini itu hidup sebagai infaunal atau penggali, dan juga apakah dia hidup sebagai epifaunal atau menempel di permukaan. Selanjutnya dapat dilihat morfologi bagian luar dari filum Mollusca kelas Bivalvia ini, yang dimana terdiri dari growth line atau garis-garis yang memanjang secara horizontal, yang dimana garis ini menandakan tahap pertumbuhan dari organisme tersebut, yang biasanya satu garis dari kelas Bivalvia ini menandakan 1 tahun pertumbuhannya. Selanjutnya ada costae, yaitu garis-garis yang memanjang secara vertikal, dan apabila garis ini terlihat lebih tebal, maka akan disebut dengan ribs. Kemudian adapun bagian umbo, yang dimana bagian ini merupakan awal cangkang yang merupakan puncak dari lekukan cangkang tersebut. Nah, dapat dikatakan juga umbo ini merupakan bagian tertinggi pada cangkang. Selanjutnya ada beak dan teeth. Beak dan teeth ini berada di ujung umbo. Kemudian yang terakhir itu ligamen. Ligamen ini berfungsi sebagai engsel penghubung antara kedua cangkang dari Mollusca kelas Bivalvia ini. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang paleoekologi filum Mollusca kelas Bivalvia, yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu habitat dan juga gaya hidup, yang dimana kelas Bivalvia ini menempati lingkungan yang berada di laut dan juga di air tawar, yang dimana itu terdiri dari zona intertidal dan juga sampai ke daerah laut dalam. Kemudian itu kelas Bivalvia ini terbagi atas 3 tipe utama ekologi,
Yang dimana yang pertama itu infaunal, yang dimana kelas bivalvia ini hidup membenamkan diri di sedimen yang lunak. Kemudian ada epifaunal, yaitu kelas bivalvia ini hidup dengan cara melekatkan diri pada batuan atau cangkang yang bersifat keras. Kemudian yang ketiga itu ada boring, atau kelas bivalvia ini menggali ke substrat yang keras seperti batuan dan juga kerang. Nah, di beberapa jenis kelas bivalvia ini ada jenis yang dapat berenang atau berpindah tempat dengan cara yang cepat. Nah, contohnya itu pekten, yang dimana dia menggunakan gerakan membuka dan juga menutup cangkang dengan berulang kali untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang kedua itu kebiasaan makan. Rata-rata dari moluska kelas bivalvia ini makan dengan cara filter feeder, atau dia menggunakan insang untuk dapat menyaring partikel-partikel makanan yang berada di air. Nah, sebagiannya lagi itu memiliki bakteri simbiotik yang dapat digunakan untuk memperoleh energi dari senyawa kimia. Selanjutnya, yang ketiga itu keterkaitan dengan lingkungan. Morfologi dari cangkang kelas bivalvia ini dapat mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan dia hidup. Yang dimana apabila cangkangnya tebal dan juga keras, dia itu hidup di daerah zona yang memiliki energi yang tinggi. Contohnya itu memiliki ombak yang besar. Kemudian apabila cangkangnya itu tipis dan juga ringan, dia hidup di daerah yang memiliki lingkungan yang tenang seperti laguna dan juga laut dalam. Nah, di beberapa kelompok, contohnya Rudis pada Cartesius, itu berperan sebagai pembentuk terumbu, yang dimana dia menggantikan koral di daerah tropis. Dan yang keempat itu sebaran stratigrafi. Nah, kelas bivalvia ini muncul sejak Ordovisium awal dan bertahan hingga sekarang. Kelas bivalvia ini diverifikasi besar terjadi di Mesozoikum, terutama kelompok-kelompok modern seperti Ostreidae, Mytilidae, dan Pheneridae. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang klasifikasi film moluska kelas bivalvia. Klasifikasi geologi yang pertama adalah Kingdom Animalia, dan film moluska kelasnya adalah bivalvia, Pelecipoda atau Lemilibranchia, dengan order yaitu Pterioida dan Phaneroida, Mytiloida, dan Osteoroida. Dengan genus yaitu Pinstada, Mytilus, Tridacna, dan Anodonta. Berikutnya adalah persebaran film moluska kelas bivalvia. Fosil bivalvia tersebar luas di berbagai belahan dunia karena merupakan organisme kosmopolitan yang mampu hidup di lingkungan laut maupun air tawar. Umumnya ditemukan pada batuan karbonat dan sedimen laut dangkal dari zaman Mesozoikum hingga Kenozoikum. Meski beberapa jenis sudah ada sejak Paleozoikum awal, di Eropa dan Amerika Utara fosil ini banyak dijumpai pada formasi kapur dan pasir Jurassic Cretaceous. Sedangkan di Asia dan di Australia temukan dalam endapan laut dangkal berumur tersier hingga kuarter. Di Indonesia, fosil bivalvia terdapat pada batuan gamping Mesozoikum dan Kenozoikum di daerah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Kehadirannya yang melimpah menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi
terhadap perubahan lingkungan, sehingga menjadikan indikator penting dalam studi paleokologi dan stratigrafi. Selanjutnya adalah contoh dari bivalvia